target pasar untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau menggunakan layanan, membawa kesadaran terhadap suatu hal, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 jenis advertising. Yang pertama itu periklanan online, yang kedua iklan media cetak, yang ketiga iklan televisi, yang keempat iklan outdoor, dan yang kelima itu perempatan produk. Dan advertising ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai sumber fungsi, yang kedua sebagai kegiatan ekonomi, yang ketiga sebagai pembagi beban biaya, yang keempat sumber dan media, yang kelima identitas produsen, dan yang keenam sarana kontrol. Nah, manfaat advertising sendiri itu sebagai alat untuk promosi, meningkatkan kesadaran pelanggan, dan sebagai perbandingan dengan kompetitor. Selanjutnya yaitu publisitas. Nah, publisitas ini merupakan suatu alat untuk menyebarkan pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan pemasaran lewat media untuk kepentingan dari sebuah production house tanpa pembayaran tertentu pada media. Nah, tahap publisitas pada perfilman yang pertama itu mengidentifikasi tujuan publisitas, yang kedua mengidentifikasi target sasaran, yang ketiga mengidentifikasi pesan dari film, yang keempat yaitu menentukan strategi publisitas, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya itu materi kedua, public dan channel public relation. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu public. Public adalah sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap suatu kegemaran atau hobi tertentu tanpa harus mempunyai pendapat sama dan menghendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu. Publik juga didefinisikan sebagai bukan pribadi yang meliputi orang banyak berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Nah, publik ini terbagi menjadi beberapa, itu publik internal dan publik eksternal, publik primer, sekunder, dan marginal, proponen atau publik yang memihak, oponen, pihak yang menentang, dan uncommitted yang berarti publik yang tidak peduli. Kemudian yang kedua, channel public relation. Nah, channel public relation ini peranan hubungan media dan dalam public relation adalah sebagai saluran atau channel dalam penyampaian pesan dalam upaya peningkatan pengenalan, informasi, dan pemberitaan dari pihak publikasi public relation, karena fungsi media adalah sebagai kekuatan pembentuk opini yang sangat efektif. Secara singkat, gambaran pengelolaan media sebagai kanal distribusi pesan dalam public relation adalah dimulai dengan melakukan media untuk mengetahui secara mendalam tentang media-media yang ada. Kemudian materi terakhir yaitu etika dan penulisan public relation. Yang pertama yaitu etika. Etika public relation ini berfokus pada implikasi beretika dari strategi yang taktik yang dijalankan untuk menyelesaikan isu public relation dan masalah komunikasi suatu organisasi, berbeda dengan bergerak untuk mencapai ekspektasi hukum dan etika. Nah, etika ini secara umum mengandung arti prinsip-prinsip yang memandu manusia atau sebuah perilaku organisasi agar menjadi lebih bermoral secara tepat dalam berbagai situasi. Kemudian penulisan public relation. Penulisan public relation adalah keterampilan menulis khas public relation seorang PR dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas atau organisasi. Menulis adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi serta keahlian yang harus dimiliki praktisi atau staf public relation atau seorang PR. Nah, keterampilan PR ini menulis sama dengan keterampilan manusia yang dimiliki jurnalistik seorang jurnalisme. Keterampilan PR akan melancarkan tugas pokok dan fungsi PR untuk menjaga hubungan baik dengan publik internal maupun eksternal. Secara umum, penulisan public relation ini terdiri dari siaran pers, surat pembaca, dan advertorial, naskah pidato, selebaran atau prospektus, dan media internal
website dan media sosial. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan mengenai pembuatan konten public relation dalam mata